Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang terhormat, mari kita lanjutkan perkuliahan kita mengenai ilmu sosial dan budaya dasar. Pada siang hari ini kita mengupas pada manusia sebagai makhluk pengemban nilai-nilai moral. Di muka telah dijelaskan bahwa adanya akal dan budi pada manusia telah menyebabkan adanya perbedaan cara dan pola hidup di antara keduanya. Oleh karena akal dan budi menyebabkan manusia memiliki cara dan pola hidup yang berdimensi ganda, yakni kehidupan yang bersifat material dan kehidupan yang bersifat spiritual. Manusia dimanapun dia berada dan apapun kedudukannya selalu berpengharapan dan berusaha memaksakan dirinya, bahkan orientasinya pada kehidupan yang hakiki. Manusia perlu mengeterapkan adanya sikap, perilaku, dan moral. Oleh sebab itu, akal dan budi dalam hal ini berperan dalam usaha menciptakan kedua jenis kehidupan itu. Untuk menciptakan kebahagiaan hidup jasmani, manusia dengan akal dan budinya selalu berusaha menciptakan benda-benda baru sesuai dengan kehidupan masyarakat. Karena selama manusia hidup selalu mempunyai keinginan atas kebutuhan, maka selama itu pula akan terus berkesimpulan bahwa benda-benda yang dibuat oleh manusia itu mempunyai suatu kebudayaan. Dengan kata lain, manusia dengan akal dan budinya serta aktivitasnya sangat besar peranannya dalam mewujudkan dan sekaligus mengembangkan kebudayaan. Kebudayaan manusia akan berkembang dan kian kompleks, terutama karena pengaruh kebudayaan sesamanya yang lebih maju. Berlimpahnya kemakmuran dan megahnya bangunan merupakan lambang kemajuan kebudayaan manusia dalam arti yang sebenarnya. Untuk mengukur ketinggian budaya manusia atau sesuatu masyarakat harus pula dengan melihat kualitas kehidupan spiritual manusia atau masyarakat yang bersangkutan. Kemajuan dan perkembangan yang hanya terbatas pada kemajuan material akan menimbulkan kepincangan pada kehidupan manusia. Hidup mereka kurang sempurna, berat sebelah, dimensi ke dalamnya akan hilang karena batin mereka kosong. Akibatnya tidak akan memperoleh ketentraman, ketertiban hidup, melainkan justru dapat lebih tidak mempunyai harga diri. Akan hilangnya sifat kebersamaan dan tenggang rasa, karena segala tindakan manusia akan diperhitungkan seberapa besar tindakan itu menguntungkan dirinya. Sehingga sifat egosentris akan muncul di mana-mana dengan semboyan tujuan menghalalkan segala cara. Ini merupakan persaingan yang subur, rasa kemanusiaan akan lenyap karena saingan hidup dengan tegar sesama manusia merasa bukan kawan lagi. Oleh sebab itu, kalau kita berbicara pada masalah keberadaan budaya, itu tidak ada kecenderungan untuk mengatakan homo homini lupus. Karena kehidupan ini mirip dengan kehidupan sesama kehidupan umat hamba Allah. Siapa yang kuat dialah yang menang. Akal dan budi manusia yang mengaku manusia berbudaya
pasti akan menolak bila menyaksikan kehidupan seperti itu. Karena bertentangan dan menyalahi kodrat kita sebagai manusia. Sebab pada hakikatnya manusia hidup selalu memerlukan pertolongan yang lain. Sebagai penentu kemanusiaan, akal dan budi pasti selalu menuntut suasana yang menggambarkan dijaminnya kemanusiaan tersebut. Wujudnya ialah suatu suasana kehidupan yang penuh ditaburi oleh rasa kasih antara anggota masyarakat sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Suatu kehidupan yang damai, tentram, bebas, dan rasa takut akan rongrongan dari pihak lain. Di tengah-tengah kehidupan, sifat kebersamaan harus lebih menonjol. Di samping itu, faktor kemanusiaan pasti menduduki tempat yang utama. Ukuran tindakan manusia sebagai bagian dari masyarakat secara keseluruhan. Bukan berapa besar tindakan itu menguntungkan dirinya, melainkan berapa jauh tindakan itu menguntungkan serta menyempurnakan kemanusiaan masyarakat lain di sekitarnya. Akal dan budi menampakkan dirinya sebagai pencipta kebahagiaan yang bersifat spiritual. Ia menuntun atas mengarahkan manusia kepada tindakan atau perbuatan yang sesuai dengan nilai moral itu. Bertindak lebih baik dan jujur, adil dan beradab, sesuai dengan nilai-nilai moral dan asasi manusia. Apakah mungkin sifat-sifat tersebut tumbuh dengan sendirinya, seperti tumbuhnya badan kita? Jawabnya sudah pasti tidak mungkin. Sedangkan pertumbuhan jasmani memerlukan pemeliharaan yang efektif bila menginginkan pertumbuhan yang sempurna. Sedang pertumbuhan rohani tidak begitu, apalagi pertumbuhan rohani segi-segi lebih pelik dan sangat abstrak. Di satu sisi, akal dan budi selalu mengajak berbuat dengan tindakan-tindakan yang sesuai dengan nilai moral. Di sisi lain, pada manusia ada nafsu yang dapat menyeretnya kepada tindakan yang tidak baik dan merusak kemanusiaan. Namun sesungguhnya nafsu itu tidak selamanya buruk, sebab ada nafsu itu tidak lebih dari keinginan atau hasrat saja untuk memuaskan atau menyenangkan diri. Nafsu makan, tidur, dan nafsu ingin memiliki sesuatu misalnya, itu adalah tidak buruk. Ia akan menjadi buruk manakala melampaui batas-batas semestinya. Sebab dalam situasi demikian tidak jarang menimbulkan kerugian-kerugian bagi kemanusiaannya maupun kemanusiaan pihak yang lain. Perbuatan seperti inilah yang disebut hawa nafsu. Langkah pertama bagi yang berniat menjadi manusia susila atau manusia yang berbudaya, manusia yang sadar akan peranannya sebagai pengemban nilai-nilai moral, ialah manusia yang selalu berusaha memperhatikan dengan sungguh-sungguh penerangan akal dan budi dan berusaha menaatinya. Harus melatih diri, mengekang atau mengendalikan hawa nafsu dan berusaha membatasi keinginan dalam segala segi. Tidak akan silau kepada keadaan yang ada di atas kita dan mau menegakkan yang ada di bawah. Merupakan salah satu latihan yang sangat baik untuk memperhalus akal dan budi. Sebaliknya harus ditumbuhkan kesadaran bahwa selalu menuruti kemauan tanpa ingat akan batas-batasnya akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Atau dengan kata lain akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntutan moral atau tuntutan kemanusiaan.
Uraian tersebut di atas menyadarkan keasasian pihak lain sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan, sehingga menuntut manusia untuk dengan penuh kesadaran memperlakukan pihak lain sebagai manusia pula. Menurut hak kemanusiaannya, kesadaran itu mutlak diperlukan agar dalam setiap tindakan memiliki batas-batas tertentu dan selalu mengukur semua perbuatan dengan kacamata kemanusiaannya. Hal itu berarti bahwa seseorang belum dikatakan bermoral apabila dia melihat perbuatan jahat tidak berusaha memberantasnya, hanya dengan alasan amal perbuatan atau kejahatan itu tidak mengenai atau merugikan dirinya. Sebagai pengemban nilai-nilai moral, setiap orang harus merasa terpanggil untuk mengadakan reaksi kapan dan di mana saja melihat perbuatan yang menginjak-injak nilai-nilai moral tersebut. Hanya apabila semua orang sudah menyadari akan tugas dan kewajibannya, seperti itu suasana kehidupan yang aman, tertib, adil, dan damai dapat diciptakan. Sebaliknya, selama masih ada di antara orang yang berbuat sesuatu, hanya ingat akan kepentingan dirinya tanpa memperhitungkan orang lain, maka selama itu pula perdamaian dan keadilan hanya akan merupakan impian belaka. Itu saya menyajikan pada hal-hal yang berkaitan dengan manusia sebagai makhluk pengemban nilai-nilai moral. Itu terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.